Willy Herold, orang yang berani melakukan kepada kaum Yahudi di kamp konsentrat Jerman, padahal ia hanya seorang prajurit biasa berani melakukan hal seperti itu. Serangkaian pembantaian yang diperintah Willy justru disetujui oleh pangkat yang lebih tinggi daripada Willy. Departemen Keadilan Jerman juga menyetujuinya. Kenapa itu bisa terjadi? Awalnya menceritakan seorang prajurit yang membelot dari penugasannya di perbatasan perang. Willy dibuat seperti mainan oleh prajurit yang lain, seperti akan menunggu ajal untuk dihabisi. Ternyata Willy berhasil kabur dari kejaran pasukan Jerman, bertemu dengan salah satu pasukan yang sempat terpisah dengan pasukannya juga. Cuman karena mereka berdua sudah seharian tidak makan, Willy mengajak temannya ini untuk mencari ayam ternak untuk dimakan. Tetapi di malam itu Willy sial, mereka ketahuan mencuri di peternakan tersebut. Willy berhasil kabur, sementara temannya ditangkap dan digebuki oleh pemilik peternakan. Willy yang sudah sehari-hari tidak memakan apapun, saat berjalan Willy menemukan mobil yang terparkir. Mobil milik seorang petinggi tentara Jerman. Di mobil itu hanya berisi makanan dan seragam tentara yang berpangkat kapten. Setelah Willy memakan buah-buahannya dengan lahap, mungkin seragam ini cocok untuk menghangatkan badan Willy. Sembari berpura-pura bergaya bahwa ia adalah seorang kapten yang sedang memarahi bawahannya. Cara dan gaya menjadi seorang kapten persis Willy pelajari, mungkin dari atasannya sebelumnya. Meine Einheit verloren. Bitte Gehorsamsmädchen Hauptmann unterstellen. Dari kejauhan, Willy bertemu dengan salah satu prajurit bernama Walter Freytag. Frey yang terpisah juga dengan pasukannya merasa menemukan angin segar karena ia bertemu dengan seorang kapten tentara Jerman. Willy yang awalnya kebingungan karena Frey menganggapnya sebagai seorang yang punya jabatan yang sebenarnya level mereka sama sebagai prajurit juga di tentara Jerman. Willy saat itu beruntung. Seragam yang di Willy temukan, gaya dan perawakan yang seperti kapten membuat Willy tertolong. Sekarang Willy memiliki seorang prajurit. Frey yang sekarang sudah menurut kepada Willy pergi mencari penginapan di desa terdekat. Willy dan Frey menemukan sebuah tempat makan yang di dalamnya banyak warga sipil yang sedang menghabiskan waktu di tempat tersebut. Willy yang dengan pedenya dan meyakinkan bahwa ia memiliki jabatan seorang kapten penting yang diutus langsung dari pusat kota Berlin, Willy mulai menakut-nakuti orang-orang yang ada di warung tersebut bahwa ia akan melaporkan warga sipil yang melawan kepada prajurit Jerman. Willy dan Frey berhasil meyakinkan dan menakut-nakuti rakyat sipil, mendapatkan makanan gratis dan tempat tidur yang nyaman. Untuk meyakinkan kembali supaya warga desa ini yakin kepada Willy adalah seorang kapten, beberapa warga yang mendapatkan seorang pencuri dan membawanya ke Willy. Apakah Willy bisa memberikan hukuman kepada seorang pencuri? Tanpa pikir panjang, Willy langsung
Frey justru bingung apakah Willy ini adalah seorang kapten. Kenapa jari Willy terlalu mudah menghabisi orang. Dan paginya Frey dan Willy meninggalkan desa tersebut dan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke rumah petani yang pernah ayamnya dicuri oleh Willy. Rumah petani tersebut ternyata sudah didatangi lebih awal oleh 3 prajurit pembelot dari penugasan wilayah. Mereka sedang membuat onar di rumah peternakan ini. Saat Willy sampai di rumah peternakan tersebut, Jetzt erstmal Achtung! Und zwar Dali! Los! Kavinsky yang takut melihat seragam yang dipakai oleh Willy langsung meminta untuk bergabung dengan tim yang sedang dipimpin oleh Willy. Willy yang dengan pedenya mengatakan bahwa ia adalah seorang kapten yang ditugaskan langsung oleh Adolf Hitler untuk membentuk sebuah pasukan khusus penjaga perbatasan, mengingat perbatasan Jerman sedang dalam kondisi darurat. Setelah semua kebutuhan pangan yang ada di peternakan ini diambil oleh Willy, Kavinsky mulai mempertanyakan pangkat Willy dan penugasan ke wilayah mana mereka akan pergi. Tetapi Kavinsky masih tetap mengikuti Willy. Selama perjalanan, Willy menemukan 2 prajurit lagi yang terpisah dari pasukannya, yang akhirnya bergabung dengan Kapten Willy. Sekarang, Willy sudah memiliki 6 prajurit. Mobil yang seharian dikendarai oleh Willy kehabisan bensin. Lima prajurit ini harus menarik mobil yang dikendarai oleh Willy, dan di tengah perjalanan Willy bertemu dengan pasukan polisi militer yang sedang berpatroli di wilayah itu. Tetapi Willy tidak mau kedok, pura-puranya ketahuan. Willy mencoba marah-marah agar terlihat meyakinkan bahwa ia adalah seorang perwira angkatan udara yang berpangkat kapten, utusan langsung dari sang Führer Adolf Hitler. Polisi militer yang dipimpin oleh Joseph ini langsung melunak saat Willy menyebutkan bahwa ia ditugaskan langsung oleh Hitler. Kapten Joseph langsung mau membantu Willy, menawarkan langsung mengisi bensin saja di dekat kamp tahanan pekerja tidak jauh dari tempat ini. Kapten Joseph akhirnya mengantarkan Willy ke kamp konsentrat khusus orang-orang Yahudi dan para pencuri di wilayah tersebut. Camp Emsland Lager namanya. Saat akan memasuki pintu penjagaan camp, Willy sempat bertemu dengan Kapten John Kerr, kapten yang pernah mengejar-ngejar Willy saat mencoba melarikan diri. Tetapi Kapten John Kerr masih agak lupa dengan wajah Willy, dan ia tetap positif bahwa orang yang ia temui ini adalah utusan langsung dari Adolf Hitler. Justru yang anehnya, mereka lebih berharap lagi ke Willy bahwa apapun permasalahan yang ada di camp ini, semoga Hitler bisa mendengarnya, bahwa para prajurit yang berada di kamp pekerja ini sudah bekerja dengan sekuat tenaga menjaga wilayah-wilayah tersebut dari para pencuri dan para penjara warga-warga sipil. Justru salah satu kapten yang bernama Well yang memimpin kamp pekerja ini berharap banyak kepada Willy yang merupakan utusan dari sang Führer Adolf Hitler agar lebih meyakinkan dan lebih percaya kepada Willy. Di tempat inilah tangan dingin Willy Herold mulai melakukan kediktatorannya dengan cara mengadili para tahanan. Tetapi sebelum semuanya berjalan dengan keinginan Willy dan lebih terpercaya, Kapten Janker kembali ke posisi pasukannya sebagai penjaga wilayah. Sekarang Willy sudah tidak takut lagi dan mulai merasa bebas tanpa ada bayang-bayang Kapten Janker. Dann bringen Sie den Hauptmann am besten gleich zur Arrestbaracke.
Das muss ich aber erst noch mit dem Willy mulai bekerja sebagai penghakim dari tangan Adolf Hitler. Hal yang pertama ia lakukan adalah bertemu dengan para tahanan dan mulai menginterogasi yang ada di camp tersebut yang dipimpin oleh Kapinski. Kapinski mulai melakukan kepada para tahanan. Kapten Hansen yang merupakan kepala penjaga tahanan yang mengetahui keberadaan Willy ada di camp tersebut, tetapi sebelum ia menghampiri Willy, ia sudah melihat para tahanan yang sudah disiksa dan ada yang dibunuh. Sebagian para pekerja sedang membuat galian besar untuk persiapan para tahanan yang akan dieksekusi oleh Kapten Willy. Hansen yang tidak setuju dengan kelakuan Willy yang semena-mena ingin menghabisi para tahanan di camp ini, Hansen langsung melaporkan tindakan Willy ke Departemen Keadilan Jerman. Hansen menelpon salah satu staf Departemen Keadilan Jerman bernama Dr. Thiel, tetapi Willy juga tidak mau kalah. Justru ia dibantu oleh Kapten Well untuk menelpon langsung kepala Departemen Keadilan dan memberikan kuasa penuh atas camp pekerja kepada Willy Herold. Hansen disingkirkan dan tidak memiliki power lagi di camp tahanan. Herold die Sache als vereinfachtes militärisches Standgericht Willy mengumpulkan 30 tahanan yang diarahkan ke lubang besar yang akan siap dieksekusi oleh juru tembak, dan saat para tahanan sudah masuk ke lubang tersebut untuk disiapkan, saatnya juru tembak melakukan terhadap para tahanan. Alles schießen! Los! Tahap pertama 30 tahanan dan malam harinya tahap kedua sisa-sisa tahanan yang dilakukan oleh tangan dingin Willy. Hari itu 90 tahanan oleh Willy. Hansen yang tidak terima karena ini bukan sikap yang manusiawi, yang seharusnya proses eksekusi tahanan ini memiliki prosedur. Akhirnya Hansen meninggalkan camp menuju ke kantor Departemen Keadilan untuk melaporkan Willy atas kelakuannya. Dan di camp konsentrat masih ada beberapa sisa tahanan yang masih hidup, yang memang mereka bertugas sebagai pekerja di camp ini. Saat Willy beserta prajurit lainnya melakukan pesta pora atas keberhasilan mereka mengeksekusi 90 orang tahanan, para tentara yang dibawa pengaruh alkohol ini mulai menggila lagi di malam itu. Sisa tahanan yang menjadi pekerja di camp ini akhirnya dihabisi juga oleh para prajurit, terutama Kapinski yang dibawa pengaruh alkohol menghajar para pekerja di camp ini sudah seperti kerasukan setan. Sisa para tahanan juga oleh Willy Herold dan para tentara lainnya. Ich schmeiß eine Runde. Esok paginya di camp, seperti biasa Willy masih berpesta pora. Sedangkan Kapten Well yang baru kembali dari patroli wilayah, ia sudah melihat seluruh tahanan sudah habis oleh Willy. Dan beberapa saat kemudian, camp konsentrat pekerja dibombardir oleh tentara sekutu Inggris. Seluruhnya rata tanpa tersisa, tetapi Willy Herold masih hidup dan beberapa tentara lainnya. Semuanya sudah tidak ada yang tersisa. Semuanya rata dibuat oleh bom sekutu. Sudah tidak ada artinya lagi. Akhirnya camp pekerja ditinggalkan oleh Willy Herold dan prajurit lainnya yang tetap mau mengikuti perintah gila Kapten Willy.
Willy menuju ke salah satu kota kecil di Jerman mencari penginapan yang layak untuk prajuritnya. Bukan itu saja, Willy mulai gila juga di kota ini. Ia mengatakan dirinya sebagai hakim ekspres yang bisa mengeksekusi siapapun yang Willy mau. Dengan dalih ia akan mengembalikan hukum dan ketertiban di kota ini. Willy beserta anak buahnya mulai membuat onar di kota ini. Frey yang sudah menyiapkan sebuah hotel untuk Willy bukan untuk beristirahat, melainkan untuk berpesta pora dengan para perempuan-perempuan cantik di kota itu. Ada satu insiden yang membuat Willy marah ke Kavinsky. Kavinsky si paling barbar ternyata melakukan kesalahan yang tak ia sadari kepada Willy. Kavinsky mencoba menyerobot cewek yang Willy sukai dan akhirnya Kavinsky disidang dan dijatuhi hukuman oleh Willy. Kavinsky dieksekusi saat itu juga di depan hotel. Dan akhirnya polisi militer mendatangi hotel tempat Willy Harold dan anak-anak buahnya berpesta pora dan semuanya ditangkap. Di saat itu juga kartu identitas Willy ketahuan oleh polisi militer. Di dalam kartu itu tertulis jelas bahwa Willy Harold adalah seorang prajurit yang membelot dari tugasnya di medan tempur. Sie sind ja ein Gefreiter. Willy Harold ditangkap polisi militer dan disidang oleh Departemen Keadilan yang disaksikan oleh Kapten John Carr. Herold immer als Offizier verhandelt. Herold stand die ganze Gerichtsverhandlung über. Mengingat Willy sangat muda dan masih sehat, sebagai hukuman atas perbuatannya, Willy Harold akan dikirim ke medan tempur di garis paling depan menjaga perbatasan kota Reich, Berlin. Tetapi Willy yang belum dikirim ke kota Reich Willy Harold sudah kabur dari kamp pasukan Jerman hingga tidak diketahui keberadaannya. Dan pada tanggal 23 Mei 1945, Angkatan Laut Kerajaan Jerman menahan Willy Harold saat ketahuan sedang mencuri sepotong roti. Dan di tahun berikutnya, di 14 November 1946, Kapten Gadungan Willy Harold dan 6 prajurit lainnya dieksekusi oleh militer Jerman dan film habis. Terima kasih sudah menikmati NS Film. Film apa lagi yang akan kami suguhkan kepada Anda? Please komen ya. Paling penting like dan subscribe channel ini untuk menyambung hidup kami di dalam dunia maya. Bye bye.